2 Tawarik 6. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku, demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 5 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Tuhan,
Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berbuat dosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah di depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termaksud umat-Mu Israel
datang dari negeri jauh, oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang terajung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan kau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu, ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang, bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersukacita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud, hamba-Mu itu.